Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Yang kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar puasa Ramadan. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, Ustadz, apakah puasanya pelaut dan awak pesawat? baik, puasanya para pelaut dan awak pesawat. Awak pesawat dan pelaut memang termasuk orang yang menghabiskan lebih banyak hidupnya di dalam perjalanan. Secara hukum, orang yang dalam perjalanan memang dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun ada kewajiban untuk menggantinya di bulan lain. Memang para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang seharusnya dilakukan. Apakah sebaiknya berbuka ataukah sebaiknya tetap berpuasa? Dalam kasus seorang yang seumur hidupnya selalu dalam perjalanan, sebaiknya dia berpuasa Ramadan sebagaimana kaum muslimin lainnya, terutama bila puasa itu tidak memberatkan atau yang disebut dalam kondisi masyaqqah. Sebab bila secara rutin setiap tahun dia tidak puasa Ramadan, kapankah dia akan puasa Ramadan? Padahal Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah, ampunan, di mana amal manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila di dalam hari-hari perjalanannya ada kondisi di mana dia memang merasakan berat untuk berpuasa, dia tetap dibolehkan untuk tidak puasa, sebab pada asalnya seorang musafir memang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Itulah jawaban nomor 1. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah hukum wanita yang tidak berjilbab tapi puasa? baik, hukum wanita yang tak berjilbab tapi puasa. Berjilbab atau menutup aurat hukumnya wajib bagi para muslimah yang telah akil balik, dan secara syar'i batasannya dari aurat adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan tapak tangan. Aurat wanita tidak boleh terlihat oleh laki-laki lain atau laki-laki asing atau yang sering disebut juga ajnabi. Selain itu juga tidak boleh terlihat oleh sesama wanita yang bukan muslimah. Kedudukan wanita yang bukan muslimah ini sama dengan laki-laki asing. Sedangkan kepada ayah, paman, saudara, keponakan orang-orang yang punya hubungan kemahroman dengannya, maka dia boleh memperlihatkan sebagian auratnya seperti kepala, tangan, dan kaki. Tapi sebaiknya tetap menjaga batasan-batasan aurat tersebut. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Sedangkan perintah untuk berpuasa adalah perintah yang mencakup semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang telah akil balik.
khusus di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat Islam ini untuk berpuasa, dan puasa wajib adalah bagian dari rukun Islam yang 5. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Antara menutup aurat dengan berpuasa sama-sama kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan meninggalkannya dengan sengaja akan menghasilkan dosa dan ancaman siksa yang pedih. Namun dari sisi hukum dan aturan teknis pelaksanaannya masing-masing berdiri sendiri. Sah atau tidaknya sebuah puasa tidaklah ditentukan apakah orang itu menutup aurat atau tidak. Begitu juga pemakaian jilbab tidak ada kaitannya dengan keharusan untuk puasa. Masing-masing punya aturan teknis sendiri-sendiri, sehingga bila ada wanita muslimah yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tapi keluar rumah tanpa menutup aurat, maka puasanya itu sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan urusan dosa tidak pakai jilbab lain lagi urusannya. Secara teknis hukum, ketika wanita itu tidak pakai jilbab tidak mempengaruhi sah tidaknya dia dalam berpuasa. Kalaulah ada kaitannya hanya pada masalah jenis dan besarnya pahala, karena dalam berpuasa seseorang diwajibkan untuk menahan nafsu syahwat, padahal ketika wanita itu tampil di muka umum dengan aurat yang terbuka, maka sedikit banyak dia telah mengakibatkan orang lain untuk melihat auratnya, dan tentu saja karena dia yang menyebabkannya, pahalanya pun akan terkurangi dengan sendirinya. Itu jawaban nomor 2. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, apakah orang non-muslim diperintahkan juga puasa? baik, apakah orang non-muslim diperintahkan juga untuk berpuasa? Puasa merupakan bentuk ibadah yang sudah lama Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia jauh sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi bersama dengan salat dan zakat. Ibadah puasa adalah ibadah yang menjadi pondasi dari setiap agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah wajibnya puasa kepada umat Islam, terselip informasi bahwa sebenarnya ibadah puasa ini sudah pernah diwajibkan pula kepada umat terdahulu, meski dengan beberapa perbedaan dalam detail aturannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita bisa melihat bahwa dahulu Nabi Daud alaihissalam mendapat perintah puasa yang wajib dijalankan sebagai ibadah pokok selain sholat. Namun aturannya adalah dengan sehari puasa dan sehari tidak. Sedangkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kita dapati puasanya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berbicara. Di dalam surat Maryam ayat 26. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW, maka aturannya puasa wajibnya adalah pada bulan Ramadan, mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Selain itu, mereka tidak boleh makan, minum, atau hubungan badan suami istri, tapi boleh berbicara, namun disunahkan untuk menjaga lisan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka puasalah sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu.
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah juga berfirman yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa hampir setiap agama memiliki ibadah puasa yang beraneka ragam. Bahkan agama bumi pun juga mengenal jenis-jenis puasa. Namun buat kita umat Islam hanya yang sesuai dengan aturan Nabi saja yang dibolehkan bagi kita untuk mengerjakannya. Sahabatku, itulah penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambahkan ilmu pengetahuan kita di dalam agama kita ini. Allahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.